Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Untuk termasuk seluruh sahabat media, sahabat YouTuber yang ada baik senior maupun junior, dan termasuk sahabat-sahabat di luar sana. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Doaku selalu menyertai Anda semua. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sada mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini akan saya bacakan salah satu atensi yang bernama Zikra yang ada di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jepri. Saya Zikra, laki-laki usia 30 tahun, Bung Jepri. Alhamdulillah saya mempelajari konten-konten Ayah Sada, Bung Jepri. Ini saya menarik sekali nih kalau saya rasakan, Bung Jepri ya. Pas banget, kebetulan saya punya kisah sudah 1 tahun saya simpan rapat-rapat, Bung Jepri. Untungnya saya kok tanpa sengaja membuka YouTube. Ternyata disitulah terdapat tanya jawab seputar dunia lain. Ayah Sadam ini memang kontennya bagus sekali, Bung Jepri. Dapat menginspirasi untuk seluruh konten-konten yang ada. Ini sangat bagus, banyak membantu kemaslahatan banyak orang, Bung Jepri ya. Apalagi menyangkut masalah hubungan dunia lain, baik penyakit, tembakan, santet dan sebagainya, Bung Jepri ya. Saya suka sekali dengan itu, Bung Jepri. Kembali lagi, Bung Jepri. Semoga Bung Jepri bersama Radio RS tetap jaya mengudara di channel Ayah Sadam ya. Jangan sampai surut, tetap pertahankan karena ini benar-benar untuk kemaslahatan, menolong banyak orang, Bung Jepri, karena tidak ada yang lain, hanya channel Ayah Sadam yang ada. Bagus sekali untuk menolong, dan semua orang juga mengatakan sama, karena dengan mudahnya kita bisa berkonsultasi adanya. Oh iya, Bung Jepri, saya dikasih tahu teman, katanya kalau konsultasi suruh masuk ke Messenger ya. Saya sudah masuk Messenger di mana adanya Facebook Abaitino, ABAYTINO ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan atensi saya sudah terbaca di situ, ada di Messengernya ya, Bung Jepri ya. Kisah saya begini, Bung Jepri. Saya dari Lombok itu memang saya asli sana dan tinggal di sana, Bung Jepri. Yang pertama begini, Bung Jepri. Saya terus terang mewakili almarhum bapak saya. Baru beberapa bulan beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya beliau sakit sudah kurang lebih 1 tahun, Bung Jepri. Saat itu memang saya terus terang sibuk, Bung Jepri. Sedangkan saya anak tunggal. Akhirnya saya melibatkan orang untuk ngurusi bapak saya. Kasihan karena tidak bisa ngapa-ngapain di tempat tidur, Bung Jepri. Jadi riwayatnya seperti ini, Bung Jepri. Pada saat almarhum masih hidup kan cerita, katanya punya utang piutang, Bung Jepri. Beliau meminjamkan kepada sahabat lama karena sudah bertahun-tahun belum kunjung juga nggak ada kabar. Ceritanya beliau sowan ke sana, Bung Jepri. Sedangkan bapak saya tidak bicara apa-apa, Bung Jepri. Mestinya kan dia ngerti punya utang gitu, Bung Jepri ya. Karena mengingat bapak saya juga lagi butuh buat modal gitu, Bung Jepri. Akhirnya pada saat itu memang benar temennya ngerti adanya dia datang ke situ, dia merasakan punya utang. Dia bilang, sabar ya Pak, saya memang terus terang lagi ekonominya masih kecepit terus nih, belum sampai ke sana mengembalikan uang Bapak. Ini mohon maaf sebelumnya Pak, sudah cukup lama nggak menggantikan uang Bapak. Sampai-sampai Bapak datang kemari, dia katakan demikian, Bung Jepri. Akhirnya Bapak saya mah orangnya sabar, Bung Jepri. Bapak saya cuma menjawab, sudahlah, jangan dipikirin. Kalau kita bicara masalah ekonomi menghadapi habisnya Bang, mau sedikit mau banyak, kembali
tersinggung katanya. Jadi pandangan wajahnya beda, seolah-olah mendapatkan kalimat-kalimat itu tidak terima Bung Jepri. Nah begitu bapak saya pulang dari sana Bung Jepri, dalam kurun waktu 3 hari setelah sowan ke tempat temannya, setiap malam rumah kami berbau kemenyan Bung Jepri. Ternyata pas malam kedua dan ketiga bapak saya tuh nggak bisa tidur, nggak taunya tiba-tiba lumpuh Bung Jepri. Yang saya tanda tanya ini begini Bung Jepri, atas pembicaraan bapak itu saya kutip, apakah ini gara-gara bapak saya datang ke sana bagaimana ya Bung Jepri ya? Saya juga nggak mau terlalu jauh seuzon lah nanti timbulnya ya. Saya cuma pasrah aja. Bapak saya juga bilang katanya udahlah kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau memang hal-hal gaib ya mudah-mudahan Allah ijabah, kembali lagi saya normal dan diusirlah jauh-jauh gaib-gaib yang ada. Kata bapak saya mengatakan demikian. Yang penting kita menjadi hamba Allah yang hari bersyukur dan tetap istiqomah, kata bapak saya. Saya salut bapak saya, benar-benar orangnya penyabar Bung Jepri. Hingga sampai beliau hampir 1 tahun nggak bisa jalan di tempat tidur, akhirnya saya melibatkan orang untuk ngurusin. Karena terus terang waktu itu memang ibu saya juga masih aktif dagang Bung Jepri, jadi kan repot. Ya memang bisa ngawasin sih kalau dagangnya di rumah, paling tidak ada yang standby lah ngurusin bapak saya gitu, karena saya anak tunggal, saya juga kerja, pulangnya malam. Nah saya walaupun orang tua sudah nggak ada Bung Jepri, saya masih penasaran Bung Jepri, ini buat pengalaman saya aja Bung Jepri, apakah gara-gara bapak saya berkaitan dengan orang yang punya hutang tiba-tiba lumpuh, sebelumnya berbau kemenyan di rumah saya, udah gitu baunya tengah malam lagi Bung Jepri. Untungnya bapak saya orangnya rajin, walaupun dia nggak bisa ngapa-ngapain tetap sholat rajin ya Bung Jepri. Saya juga dengan adanya itu semakin mendekatkan diri pada Allah Bung Jepri. Sekalipun saya besok harus kerja, walaupun saya hanya sikir sebentar, saya sholat malam Bung Jepri, saya doain orang tua saya. Namun apa yang terjadi Bung Jepri, akhirnya beliau meninggal Bung Jepri. Saya benar-benar menyesali nggak bisa menolong orang tua saya, padahal saya anak tunggal, aku nggak bisa nolong orang tua saya kayak sampai sekarang masih merasa punya salah Bung Jepri. Saya belum bisa balas budi orang tua sudah meninggal duluan, tinggallah saya sama seorang ibu berdua di rumah Bung Jepri. Saya kan masih muda Bung Jepri, jadi saya juga belum punya pasangan, saya sibuk dengan kerjaan. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri ya. Mudah-mudahan saya puas atas pencerahan dan solusi dari Bung Jepri, karena saya masih penasaran. Semoga Bung Jepri bersama Radio RAS Tab Jaya mengudara di channel Sadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang ada di Lombok, terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung di mana adanya Radio RAS yang ada. Alhamdulillah tambah saudara ya. Untuk saudaraku yang ada di Lombok, coba perhatikan baik-baik ya, karena biodata walaupun orang tua Anda sudah meninggal memang betul adanya, namun sebelumnya untuk saudaraku yang ada di Lombok, jangan pernah dendam kepada siapapun, apalagi orang tua Anda sudah nggak ada ya. Ikhlaskan saja, serahkan kepada Allah. Barang siapa yang menanam keburukan, nanti urusan Allah akan dilandrat di akhirat. Seperti itu, tidak akan pernah diampuni selama dia masih hidup belum bertobat di hadapan Allah. Matinya tidak akan pernah diterima oleh bumi dan langsung dilempar di neraka jahanam. Nauzubillah min dalik. Kembali lagi kepada saudaraku yang di Lombok, saya memberikan pesan kepada Anda ya. Ini salah satu contoh, kita ambil hikmahnya saja. Serahkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dengan meninggalnya bapak Anda, Allah menjemput langsung di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada beban apa-apa. Ibarat kata seperti kayak orang meninggal syahid. Masya Allah, insya Allah ya. Dan jagalah Anda, ibu Anda,
ambil hikmahnya dari situ. Saudaraku yang ada di Lombok, lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Jagalah salat malam, zikir malam berkepanjangan bila memang Anda dalam kondisi baik, dan pada saat libur ya, manfaatkan dengan baik. Di sisi lain menjaga salat 5 waktu juga sunnah-sunnahnya, dan berbanyak zikir, insya Allah hal-hal yang demikian tidak akan pernah mampu mendekati kita, apalagi masuk ke ruangan rumah kita ya. Insya Allah orang-orang yang teraniaya seperti kayak bapak Anda, insya Allah masuk surganya Allah. Dan orang-orang yang telah memberikan satu percikan sesuatu noda sehingga orang tersebut menjadi korbannya, bapak Anda meninggal hingga sampai orang tersebut belum membayar, nauzubillah min dzalik, insya Allah pada saatnya Anda akan mengetahui. Kalau Anda tahu orang itu pada akhirnya seperti apa, Allah akan memberikan suatu peringatan, matinya akan sulit dan akan lebih minus. Sekalipun misalkan dia kaya ataupun memang dia punya alasan, katanya ekonomi masih terjepit, akan lebih mempersulit diri sendiri. Jadi barang siapa yang akan mempersulit orang lain, justru dia akan mempersulit diri sendiri. Sebagai seorang hamba Allah, lebih baik kita menjadi orang penderma, penyayang, pemaaf. Insya Allah dengan perilaku sikap kita itu sudah menanamkan budi pekerti kita untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Tapi kalau kita sebaliknya selalu mencerca, menyakiti orang lain, akan sebaliknya mempersulit diri sendiri semasa hidupnya, bahkan pada saat sakaratul maut. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah saudaraku yang ada di Lombok, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dari saya. Semoga Anda bersama ibunya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu juga kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah-salah kata dalam penyampaian saya pribadi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.